Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kita ya. Sebelum itu, untuk memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan berdoa tadi berjalan lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai berakhir nanti. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan 2 sifat yang harus dihindari kita sebagai seorang kaum muslimin. Yang pertama yaitu ada sifat riya, yang kedua yaitu ada sifat nifaq. Nah, di antara siswa Ibu semuanya, siapa yang tahu apa itu riya? Silakan dijawab. Ya, benar sekali. Riya itu adalah sifat di mana seseorang melaksanakan suatu ibadah itu bukan karena mengharapkan ridha Allah, tetapi untuk mengharapkan pujian dari sesama manusia. Nah, untuk yang kedua yaitu ada nifaq. Siapa di antara siswa Ibu yang tahu apa itu nifaq? Silakan dijawab. Ya, benar sekali. Nifaq itu adalah suatu sifat yang harus kita hindari karena dapat merusak keimanan kita sebagai orang Islam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, Ibu harap kepada siswa Ibu semuanya agar dapat mendengarkan dengan seksama ya. Nah, anak-anak semua, di antara 2 sifat ini, riya dan nifaq, mereka itu saling berkaitan antara satu sama lain, di mana riya ini adalah kesalahan niat dari pelakunya yang dia itu melakukan suatu ibadah bukan untuk mengharapkan ridha Allah, tetapi untuk mengharapkan pujian. Sementara itu nifaq adalah seseorang yang dari mulutnya itu dia berkata beriman, tetapi dalam hatinya ternyata tidak. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu riya. Riya itu secara bahasa berasal dari bahasa ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau mempamerkan. Secara istilahnya, riya ini adalah perbuatan yang memperlihatkan sesuatu yang baik, baik itu berupa barang, sifat, ataupun perbuatan, yang dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari sesama manusia. Nah, berarti tujuannya untuk mengharapkan pujian ya, bukan untuk mengharapkan ridho Allah dan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda semua, riya ini termasuk ke dalam contoh dari syirik kecil, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap perbuatan ini. Riya ini juga berdampak terhadap amal ibadah yang sudah kita lakukan. Apa gunanya kita melakukan ibadah bersusah payah, namun karena riya nilai ibadah kita menjadi berkurang. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan riya ini memiliki sifat di mana orang yang bersifat riya ini apabila dia sendiri, dia itu terlihat bermalas-malasan. Namun apabila di depan orang banyak, dia akan selalu rajin, di mana ketika orang melihat dia rajin itu, orang akan memujinya kan. Nah, dengan pujian itu dia akan merasa senang. Jadi dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian, bukan lelahnya bernilai ibadah di mata Allah. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menghindari sifat riya ini? Yang pertama, kita itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah atau muraqabah. Kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus meluruskan niat ibadah kita. Kita harus memastikan bahwa niat ibadah kita itu adalah untuk mengharapkan ampunan Allah, ridho Allah, serta limpahan rahmat dan pahala dari Allah. Nah, cara menghindari yang kedua yaitu kita harus mengontrol diri kita. Kita harus mengontrol niat yang kita lakukan. Nah, cara yang ketiga yaitu kita harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diampuni dosa-dosa kita,
agar kita selalu terlindungi dari sifat-sifat tercela yang Allah tidak sukai itu. Nah, Ananda semua, setelah ria, kita tadi punya satu lagi ya, yaitu nifak. Apa itu nifak? Nifak adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kita itu beriman, namun di dalam hati sebenarnya tidak. Nifak dalam konteks Islam merujuk pada tindakan seseorang yang dimana dia itu perbuatannya di depan orang lain itu memiliki atau memperlihatkan dia itu beriman, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Namun ternyata di dalam hatinya dia itu sama sekali tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, nifak ini di dalam Al-Quran disebut sebagai kemunafikan. Dan orang-orang yang melakukan nifak ini disebut sebagai orang-orang yang munafik. Apa itu orang-orang yang munafik? Orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dia itu menunjukkan bahwa dia itu beriman percaya pada Allah, percaya pada malaikat, Rasul Allah, dan lain sebagainya. Namun apabila di belakang itu dia sebenarnya tidak memiliki kepercayaan sama sekali terhadap apa yang telah dia ungkapkan di depan orang tadi. Nah, nifak ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama yaitu ada nifak akbar, yang kedua itu ada nifak asgar. Apa itu nifak akbar? Nifak akbar ini adalah nifak yang atau kemunafikan yang besar, di mana nifak akbar ini dapat membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Nah, nifak yang kedua itu ada nifak asgar. Apa itu nifak asgar? Nifak asgar ini adalah nifak atau kesirikan kecil. Meskipun ini kesirikan kecil tidak dapat menurunkan atau mengeluarkan seseorang pelakunya ini dari agama Islam, namun nifak asgar ini dapat mengurangi nilai ibadah yang telah dilakukan. Nah, lantas bagaimana Bu ciri-ciri orang yang memiliki sifat nifak? Yang pertama, dia itu memiliki dua wajah. Apa itu dua wajah? Di mana dia itu di depan orang lain dia itu beriman, rajin ibadah, namun di belakang itu dia tidak percaya kepada Allah, tidak melakukan ibadah, bahkan menghina-hina agamanya sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengingkari janji. Apabila dia berjanji, dia sering mengingkarinya, baik itu janjinya dengan Allah ataupun janjinya dengan sesama manusia. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah dia itu seringkali berbohong. Dia itu berbohong baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatannya. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah menyebarkan fitnah. Nah, dia ini seringkali menyebarkan fitnah atau sesuatu berita yang tidak benar, yang tentunya ini dapat merusak hubungan umat Islam. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah dia itu tidak percaya dengan azab Allah. Nah, ini sangat tidak baik ya Ananda. Allah itu tidak akan pernah lengah dari apa yang telah kita lakukan. Allah akan membalas semuanya apa yang telah kita lakukan. Jadi, kita itu harus yakin terhadap balasan-balasan yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Nah, Ananda semua, kita juga bisa memiliki atau melakukan berbagai cara untuk menghindari dari sifat nifak ini. Cara-caranya adalah yang pertama, kita itu dapat memperkuat keimanan kita. Bagaimana caranya? Kita harus memperbaiki ibadah-ibadah kita seperti sholat, kita harus rajin membaca Al-Quran, serta kita harus memperdalam ilmu-ilmu tentang agama. Nah, cara yang kedua adalah dengan ikhlas dalam beramal. Kita harus memasangkan niat ikhlas dalam setiap melakukan suatu tindakan. Kita harus memastikan bahwa niat kita itu tulus untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, cara yang ketiga adalah dengan kita itu harus selalu berusaha untuk jujur. Kita harus selalu berusaha untuk jujur, baik itu berada di hadapan orang lain ataupun jujur kepada diri sendiri. Nah, cara yang keempat adalah dengan kita itu harus menepati janji. Kita harus menepati janji yang telah kita perbuat dan komitmen-komitmen yang telah kita buat itu, terutama dengan janji kita kepada Allah dan janji kepada manusia. Nah, cara yang kelima adalah bertobat dari dosa. Kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Nah, kita itu harus selalu memohon ampunan kepada Allah agar kita dapat memperoleh ampunan dari Allah untuk segala sesuatu yang telah
kita lakukan. Nah, cara yang keenam adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita harus memastikan bergaul dengan orang yang saleh. Kita bergaul dengan orang yang saleh itu tentunya kita berada dalam lingkungan yang baik kan. Oleh karena itu, kita dapat memastikan bahwa kita itu terus berada di jalan yang baik pula. Nah, cara yang terakhir atau yang ketujuh adalah dengan merefleksikan diri. Apa itu merefleksikan diri? Kita harus merenungkan niat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Apakah itu niat yang benar untuk mengharapkan ridha Allah atau kita telah salah melakukan niat? Nah, untuk itu kita harus memohon ampunan kepada Allah. Kita harus memohon pertolongan Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela yang dimana diantaranya adalah sifat nifak. Nah, Ananda Ibu semua, dari semua materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada di antara Ananda yang ada ingin bertanya? Ya, itu adalah pertanyaan bagus ya. Ciri-ciri orang yang terjebak dalam riya itu adalah dia senang mendapatkan pujian dari orang lain terhadap perbuatan yang dia lakukan. Nah, di sini dia sudah salah niat ya Ananda. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus bertanya apakah niat yang kita perbuat itu sudah mengharapkan ridho Allah atau justru untuk mengharapkan benar sekali pujian dari orang lain. Nah, Ananda, apakah masih ada ingin bertanya? Nah, cara kita untuk menghindari sifat nifak ini adalah dengan cara selalu bersikap jujur. Kita harus selalu bersikap jujur, baik itu di depan ataupun di belakang orang lain. Dan kita juga harus berusaha untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan kita juga harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu selalu dilindungi dari segala satu perbuatan yang buruk dan sifat-sifat tercela yang Allah tidak sukai. Nah, Ananda Ibu semua, dari dua materi tentang riya dan nifak yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa riya dan nifak ini adalah dua hal dalam Islam yang saling berkaitan dalam hal niat serta ibadah seseorang. Yang dimana riya ini adalah suatu bentuk ketidakikhlasan dalam melakukan suatu ibadah. Yang dimana niatnya ini adalah untuk mengharapkan pujian dari orang lain, bukan untuk mendapatkan pahala atau ridhonya Allah. Nah, sementara itu nifak adalah suatu bentuk kemunafikan di mana dia itu tidak percaya atau tidak mengimani keyakinan agama Islam. Nah, dua hal ini adalah bentuk dari kemunafikan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus memperbaiki lagi niat kita. Kita harus memperbaiki ibadah-ibadah kita, serta kita itu harus selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhi dari dua sifat tercela ini. Nah, Anda semua, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, untuk tugas Ananda di rumah, Ananda tolong cari 2 ayat dan 2 hadis yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang riya dan nifak. Nah, tugas ini kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.